Jadi kayak ketakutannya itu terlawan sama keinginannya yang lebih tinggi daripada ketakutannya itu. Bapak aku tuh sering bilang, kalau kamu bisa bahasa Inggris, kamu itu bisa tahu dunia. Terus pernah juga gak sih Fatia nggak pede gitu sama bahasa Inggrisnya Fatia sendiri? Welcome to Sister Indin ID. Salam bestari, Berkarya, berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di segmen Fatina Fun Talk with Atina and Fatiha. Segmen Fatina adalah segmen di Sister Indin ID di mana Fatiha dan Atina sharing pengalaman tentang pendidikan utamanya buat sister semua. So, enjoy the talk. Hari ini kita mau ngomongin tentang topik yang mungkin banyak orang menanyakan. Gimana sih seseorang ini belajar bahasa Inggris yang awalnya nilai UN-nya jelek banget, nilai UN bahasa Inggrisnya jelek banget, dan akhirnya bisa pede dengan nilai TOEFL yang tinggi. Siapa dia? Siapa sih? Siapa itu? Kalau bukan Atina siapa lagi? Tapi sebenarnya aku juga nilai UN-nya nggak bagus-bagus amat loh. Oh iya, sama ya? Ya, jadi sebenarnya nanti kita cari tahu kenapa itu bisa terjadi. Iya. So kita kasih title mungkin How Did We Learn English? Tapi ya bisa. Tahu sih nanti titlenya apa. Oke, so pertanyaan pertama buat Atina yang mengalami pengalaman itu ya. Buat Fatia juga sih. Iya sih, Fatia juga nilai UN-nya juga nggak bagus-bagus amat sebenarnya. Nah itu adalah gimana sih first impression atau pandangan utama kamu sama bahasa Inggris? Pandangan pertama pada bahasa Inggris. Sebenarnya bahasa Inggris tuh asyik ya. Dari SD, SMP, SMA, ketika belajar bahasa Inggris itu aku tuh seneng. Karena sesuatu yang baru gitu. Aku belum pernah dapat itu sebelumnya. Dan belajar bahasa Inggris yang pertama-tama kan pasti kan what is your name kayak gitu. Dan terus how are you, kayak perkenalan gitu lah ya, introduction. Dan itu sangat-sangat menyenangkan gitu ketika belajar. Tetapi nih nggak tahu kenapa nilai UN yang keluar di SMP sama SMA itu tuh jeblok. Itu kayak jadiin aku shock gitu loh. Padahal ketika aku sekolah di SMP, SMA, SD itu tuh nilainya 80, 90, but I don't know why ketika bahasa Inggris UN segitu nilainya. Oke, jadi first impressionnya sebenarnya asyik, tapi gara-gara nilai UN yang jelek itu bikin kamu kayak gak pede sama kemampuan bahasa Inggris kamu, bener kan? Iya. Iya, oke. Nanti kita akan cari tahu kenapa kayak gitu. Kita akan cerita-cerita bareng ya, cerita-cerita bareng. Terus katanya kamu dulu juga UN-nya jelek. Padahal tuh ya aku dikenalnya adalah orang yang bahasa Inggris tuh gampang lah buat Fatiha gitu. Tapi nilai UN aku jeblok banget. Itu kenapa? Kok bisa gitu sih? Malah lebih bagus nilai IPA matematika gitu loh, Tin. Iya. Menurut aku karena aku kayak pertama nyepelein, yang kedua kayak jarang dilatih karena aku udah bisa ngapain belajar gitu. Mending nah itu salah sih. Mending belajar makul yang lain, makul UN yang lain. Mapel ya udah. Iya, ding masa sekolah tuh mapel ya, bukan makul itu. Sama menurut aku karena juga aku udah nggak menganggap UN itu kayak sesuatu yang penting karena kan dulu waktu zaman kita UN tuh bukan nilai untuk menyatakan lulus gitu loh. Iya, itu SMA sih. Kalau SMP masih. Iya, jadi kita kalau nilainya tuh berdasarkan rekapitulasi atau gabungan dari nilai kelas 10 sampai kelas 12 kan. Iya. Ya jadinya aku tenang-tenang aja nih, udah pasti lulus lah, ngapain. Iya, dan gitu. dulu tuh pas kita UN itu kan tahun 2016 ya. Itu tuh karena kita pertama kali perdana CBT ya, terus 2 minggu tuh 4 hari sama 2 hari, dan bahasa Inggrisnya masuk ke pekan yang selanjutnya. Akhirnya kayak vibes-nya buat UN tuh jadi berkurang karena udah melalui IPA sama matematika. Ya betul. Dan juga ini sih karena aku dapat shift yang siang, kan itu di shift kan, ada pagi, siang, sore karena ya keterbatasan lab, dan dapat shift yang terakhir itu juga mempengaruhi sih. Intinya kalau kita mengukur kemampuan bahasa Inggris kita hanya dari UN itu belum
belum tentu benar gitu. Oh iya betul. Intinya gitu, belum tentu benar karena banyak faktor kan. Ketika tes itu banyak faktor, Bener. kelelahan atau persiapan atau apapun lah. Nah, lantas Semangatnya. gimana ya? Gimana kita belajar bahasa Inggris? Oke. Nah, itu kan akhirnya kamu mengukur tolak ukur kamu dari nilai UN yang bikin kamu aduh kayaknya bahasa Inggris aku tuh buruk banget gitu kan. Terus akhirnya kamu Stigma. gimana membangkitkan semangat lagi, kamu mau nih, aku mau belajar bahasa Inggris lagi dari nol. Gimana itu awal mulanya? Ceritanya gimana? Awal mulanya aku sebenarnya kayak nemuin kursus bahasa Inggris yang online gitu loh, yang di WhatsApp, tapi dia emang gratis sih. Jadi kayak ngirimin materinya di WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, terus aku belajar otodidak dari sana. Cuman nih, karena memang fokusnya itu ke tenses ya. Jadi ketika aku ngerjain pas waktu itu tuh aku tuh tahu gitu. Aku bisa ngerjain, oh ini, bisa ngerjain ini. Dan kita SMP, SMA itu kan juga diajarnya kayak gitu kan, grammar yang habis subjek, to be dan lain sebagainya. Kayak gitu kayak ya so bosenin banget lah ya. Dan terus pada akhirnya aku belajar otodidak, aku nyatet-nyatet juga, tapi kok realitanya aku juga belum berani ngomong. Ketika aku baca juga masih banyak mikirnya dan lain sebagainya. Ya jadi gimana ya, tapi pada akhirnya ketika kuliah aku merasa aku tuh butuh banget buat belajar bahasa Inggris. Karena aku ketemu sama orang-orang ya yang lebih umum lah ya, yang memang mereka bacaannya itu juga dari bahasa Inggris. Pun di kuliah kan pasti banyak jurnal-jurnalnya dari bahasa Inggris kan. Aku pengen belajar dari sana, tapi karena aku belum punya kesempatan tuh buat melakukan itu, jadi ya masih aku tunda-tunda. Dan pada akhirnya kemarin pas habis habis kuliah, habis menyelesaikan amanah perkuliahan yang namanya skripsi. Nah, itu aku baru mulai belajar lagi buat bahasa Inggrisnya dan lebih effort. Oke. Jadi intinya kamu itu pingin atau mau membangkitkan semangat belajar bahasa Inggris lagi itu dari mau nggak mau kepaksa keadaan kuliah. Iya. Gitu kan? Oh iya, dan aku pas waktu itu tuh lihat teman-temanku, kating-katingku juga, mereka ikut event international competition yang at least ketika presentasi mau nggak mau kan pakai bahasa Inggris ya. Jadi ya kayak ketrigger gitu buat belajar, kayak dengerin orang ngomong bahasa Inggris artinya apa, baca terus cari tahu artinya apa, kayak gitu. Oke. Kamu ingin terlibat di international competition. Yes. Nah, ini kalau di-relate sama background teorinya, jadi kenapa aku bisa tahu? Karena aku backgroundnya pendidikan bahasa Inggris ya. Itu adalah willingness to speak, itu salah satu faktornya. Atau willingness to speak itu kemauan untuk berkomunikasi aktif dengan bahasa Inggris. Itu salah satu faktornya adalah global posture. Jadi global posture itu apa sih? Maksudnya ya orang yang mau terlibat dalam komunitas internasional gitu. Iya. Kayak international competition atau mungkin pingin tahu kayak fans idol yang kita kagumi itu ngomong apa Iya, gitu. bisa. Atau kita mau punya jodoh bule. Itu juga salah satu faktor kenapa akhirnya orang tuh ngebet banget sih pingin komunikasi aktif bahasa Inggris. Jadi kayak ketakutannya itu terlawan sama keinginannya yang lebih tinggi daripada ketakutannya itu. That's a good quote. Ya betul sekali. Kita harus men-challenge diri kita kalau mau berkomunikasi aktif bahasa Inggris. Berkomunikasi aktif tuh maksudnya kita nggak cuma paham bacaan bahasa Inggris, tapi kita bisa ngomongnya dan kita bisa nulis. Iya benar. Biar bisa komunikasi sama orang lain kan ya, juga bangun networking yang ada di sini nanti videonya ya. Networking. Networking.